Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Wirdahandayani Pratiwi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Tadris Bahasa Inggris dari kelas B1 dengan NIM 1241732. Saya di sini ingin menjelaskan tentang bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa nasional yang kita gunakan di negara kita, yakni negara tercinta kita, Republik Indonesia. Bahasa Indonesia pada perkembangannya dengan pesatnya arus globalisasi, modernisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa Indonesia ini harus kita jadikan sebagai instrumen untuk sebuah inovasi agar bahasa Indonesia menemukan kedaulatannya di negara Indonesia kita sendiri, agar juga bahasa Indonesia ini senantiasa mendapat mengikuti perkembangan zaman. Teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang kita gunakan di negara Republik Indonesia ini. Pada perkembangannya, semakin pesatnya arus globalisasi, modernisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa Indonesia ini harus kita jadikan instrumen dalam sebuah inovasi agar bahasa Indonesia dapat mengikuti perkembangan zaman, atau agar bahasa Indonesia dapat memiliki kedaulatannya tersendiri di negara Republik Indonesia ini. Pada awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia memerlukan alat pemersatu untuk berinteraksi antar sesama suku yang ada di Indonesia. Jadi ditetapkanlah bahasa Melayu pertama kali, bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, dan pada awal penetapan itulah bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Teman-teman, kok bisa sih bahasa Melayu itu ditetapkan sebagai bahasa Indonesia? Hal tersebut dapat kita ketahui dari menurut artikel-artikel yang saya baca. Hal tersebut dapat kita ketahui dari beberapa prasasti zaman dahulu yang ditemukan yang berada di Sumatera Selatan, bekas kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi di daerah Sumatera Selatan, di daerah Jawa, Pulau Jawa, prasasti yang ditemukan pada abad ke-9, pada abad ke-10. Dari situlah kita ketahui bahwa bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno tersebut digunakan sebagai bahasa Indonesia pada zaman dahulu. Telah berubah, teknologi telah berkembang, dan bahasa pun terus menyesuaikan. Pada tahun 2015 silam, itu dari EYD itu diubah ke EBI, yakni Ejaan Bahasa Indonesia. Mereka berupaya untuk menjaga konsistensi bahasa agar tetap menjadi bahasa Indonesia itu tetap menjadi bahasa nasional yang baik, tepat, dan benar. Secara singkat itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Saya Wirdahandayani Pratiwi dengan NIM 1241732 undur pamit diri. Untuk pemahaman yang lebih lanjut dapat kalian searching di Google bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia, bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, di zaman sekarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.